Anggota DPR RI, Feli Runtuwene disambut para warga yang tertimpa bencana banjir. Feli Runtuwene selaku Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta rombongannya, datang berkunjung di Kelurahan Ketang Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado. Feli datang di Kota Manado tidak dengan tangan kosong. Bahkan Feli Runtuwene membawa bantuan sembako kepada 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Singkil Kota Manado. Ribuan paket sembako yang diturunkan di beberapa titik lokasi banjir di antaranya Kelurahan Bailang, Cempaka, dan salah satunya Kelurahan Ternate Baru dan Ketang Baru. Dan Feli mengajak kepada masyarakat untuk tanya jawab terkait kesehatan, dan kebetulan Feli Runtuwene datang bersama mitra kerjanya yaitu Kementerian Kesehatan. Feli juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera mengecek BPJS Kesehatan dari pemerintah, apakah masih terdaftar atau tidak, dan beberapa masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ketua Komisi 9 DPR RI, yang mau datang mengunjungi kami yang ada di bantaran Sungai Tondano. Seperti apa penjelasannya Feli Runtuwene, anggota DPR RI? Berikut wawancaranya. Ini dalam rangka apa dan sudah di mana saja Ibu kunjungi di Sulawesi Utara terkait banjir yang ada di Kota Manado? Yang pasti saya sudah kunjungi, ini masih berpusat di Kota Manado, karena ini kan dalam rangka banjir yang terjadi pada hari Jumat lalu. Kemudian saya dikirimin video, kemudian saya memutuskan untuk datang ke Sulawesi Utara, kemudian mengunjungi masyarakat yang memang berdampak ya di banjir pada hari Jumat lalu. Memang saya pergi di beberapa titik karena terinformasi ada sekitar 40 titik, tapi ada beberapa titik yang memang betul-betul fatal ya. Saya bilang fatal karena tidak bisa bikin apa-apa lagi. Keluarga di situ sudah tidak bisa gunakan rumahnya, kemudian barang-barang itu sudah terbawa dengan banjir itu sendiri. Dan apa yang kita lakukan, di mana mereka yang memang tidak bisa masak dan lain sebagainya, ya selain kita memberikan nasi bungkus kepada mereka, kita juga memberikan mereka makanan-makanan kering ya, semacam biskuit, berikan susu, berikan obat-obatan, sampai dengan yang namanya tolak angin juga kita berikan kepada mereka. Tapi masyarakat yang sudah ada di rumah masing-masing sudah kembali ke rumah, yaitu saya berikan ya tergantung dengan mitra pada hari itu kita jalan dengan siapa. Kemarin itu kita jalan dengan Badan POM, pengawas obat dan makanan, ya karena memang kita melihat bahwa mereka butuh ya, itu makanan langsung ya, biskuit dan minuman ya, susu dan lain sebagainya itu yang kami bagikan. Kemudian dengan Pampers ya, Pampers untuk anak-anak. Kalau yang di tempat yang lain, hari ini kita bersama dengan Kementerian Kesehatan, kita berikan kita berikan ke mereka yang memang sudah di rumah, kita berikan semacam beras, minyak goreng, Pampers juga masih ada untuk mereka-mereka yang bisa, karena kita lihat ya mereka bisa beraktivitas seperti jadi masih fokus untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya, tapi sudah kembali ke rumah yang kita berikan. Sekali lagi, sesuai dengan mitra kerja yang memberikan bantuan pada saat itu ya, jadi hari pertama kita dengan Badan POM, hari kedua kita dengan Kemenkes, ya besok mungkin dengan mitra kerja yang lain dari badan. Ya. Saya kira itu yang bisa kita berikan kepada masyarakat, tentunya ya sangat prihatin apa yang terjadi. Jadi saya anjurkan untuk pemerintah Kota Manado, ini memang saya melihat untuk membereskan banjir ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi harus ada sesuatu yang dilakukan yang tidak biasa. Misalkan kita kan ada 3 kali ya, 3 kali yang Kota Manado kali besar. Nah ini kali ini dari sumber awalnya dari mana gitu kan? Jadi mari duduk bersama dengan pemerintah daerah, misalkan pemerintah Minahasa, Kota Tomohon yang memang mengirimkan air ya dari sana. Kemudian harus dibicarakan bersama dan tentunya pola hidup warga yang ada di Kota Manado. Bagaimana mereka agar hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang di kali, tidak membuang di got yang ada. Ini juga kan membuat mampet dan akhirnya dampaknya ya masyarakat itu sendiri yang akan merasakan. Jadi baiknya ini mari kita sosialisasikan secara masif dan pemerintah kota harus tentunya menyiapkan tempat-tempat sampah di tempat-tempat yang mudah mereka buang sampah itu sendiri gitu dan diangkut sesegera mungkin. Karena kalau mereka tidak punya fasilitas di mana mereka buang ya akhirnya kali ini jadi tempat pembuangan air mereka. Jadi mari pemerintah daerah kita juga berharap dengan anggota DPR Kota Manado
untuk duduk bersama, untuk bicarakan bersama apa yang terbaik untuk warga yang ada di Kota Manado. Karena ini tidak bisa diselesaikan oleh eksekutif, tapi harus bersama-sama dengan yang namanya legislatif. Kemudian bagaimana sekaligus yang saya bilang tadi, pemerintah daerah Minahasa ya harus duduk bersama untuk bicarakan bagaimana untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Manado. Selain yang tadi, bagaimana kita membuat masyarakat mengkampanyekan agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan ya, karena dampaknya akan berdampak kepada mereka sendiri. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya kita berharap pemerintah kota segera ada actionnya ya. Jadi kalau kemarin kalau lihat wali kota bagaimana menggali, memperdalam sungai-sungai yang ada gitu ya, tapi bukan hanya itu, sumbernya kita harus tahu dari hulu ke hilir harus diselesaikan, baru bisa masyarakat terbebas dari banjir. Jadi pertama, pola kehidupan masyarakat itu sendiri ini harus pola dirubah ya. Yang biasanya mereka sembarangan buang sampah, mari kampanyekan secara masif. Tapi di sisi lain, sekali lagi, pemerintah harus menyiapkan tempat-tempat sampah yang mudah dilihat, mudah didapat oleh warga, supaya mereka buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian bagaimana memisahkan sampah plastik dengan yang namanya sampah mudah mudah larut ya, atau misalkan daun kayak sisa-sisa dari memasak di dapur, sampah-sampah daun-daunan bagaimana, tapi bagaimana yang untuk plastik yang harus dipisahkan ya. Kemudian membakar gula plastik kan sekarang tidak bisa sembarangan, menghanguskan begitu saja. Jadi bagaimana juga ada mitra yang lain untuk bekerja sama agar daur ulang, karena ini juga sudah penuh dengan yang namanya polusi ya. Jadi kita harus pikirkan bersama untuk kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi. Saya kira itu sih yang bisa kita sampaikan. Kemudian kemarin juga ada hal lagi yang penting, di mana saya melihat warga yang dia tidak bisa lagi untuk datang ke puskesmas dengan alasan tidak mampu membayar. Nah sekarang bagaimana pemerintah daerah untuk melihat itu, memberikan mereka fasilitas, bagaimana mereka didata melalui lurah yang ada, kemudian diteruskan ke dinas sosial teruskan ke Kementerian Sosial. Tapi sekali lagi, anjurkan bagi warga yang mampu membayar secara mandiri, biar mereka membayar secara mandiri, karena sekali lagi saya sudah sampaikan, kalau mereka mampu bayar, kemudian mereka harus minta lagi bantuan dari pemerintah. Itu sama halnya mereka sudah mengambil hak orang lain, hak orang-orang yang memang perlu membutuhkan atau perlu dibantu oleh pemerintah. Ini penting untuk disampaikan. Kemudian juga kan kalau bicara APBD, kita juga kan harus di sini kan bicara pemerintah tuh ada kebijakan. Nah, kebijakan pemerintah ini juga kita harus butuh untuk melihat mana yang terpenting di antara yang penting. Saya kira itu. Oke, Bu. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.